Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPAS terintegrasi, jenjang MI, tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Sifat bayangan yang dihasilkan pada saat kita bercermin di depan cermin datar adalah, pembahasannya sebagai berikut. Cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar. Kita analis pernyataan pada soal. Yang pertama, memiliki ukuran yang sama dengan objek aslinya. Itu benar karena besar dan tinggi benda sama dengan besar dan tinggi bayangan. Selanjutnya pernyataan kedua, memiliki jarak yang sama dengan objek aslinya. Pernyataan tersebut benar jika kita perhatikan pada gambar. Semisal benda tersebut berjarak 1 meter, maka bayangan benda tersebut juga berjarak 1 meter. Selanjutnya pernyataan yang ketiga, tidak dapat dijadikan objek atau benda fisik. Pernyataan tersebut benar, artinya bayangan pada cermin datar itu bersifat maya atau semu. Itu terjadi karena terjadi perpotongan perpanjangan sinar pantul. Kemudian pernyataan yang keempat, bayangan simetris terbalik kiri kanan yang sama persis dengan objek aslinya. Pernyataan tersebut juga benar, bayangan benda pada cermin datar itu bersifat simetris terbalik kiri kanan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, semua jawaban benar. Soal berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang terjemahannya sebagai berikut. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat tersebut memberikan peringatan tentang pentingnya menjaga kelestarian bumi, termasuk mencari berbagai sumber energi terbarukan. Berikut ini adalah manfaat penggunaan energi terbarukan. 1. Meningkatkan ketersediaan sumber energi. 2. Menguraikan emisi gas rumah kaca. 3. Meningkatkan kualitas udara. 4. Lebih ramah lingkungan. Pernyataan yang benar adalah pembahasannya sebagai berikut. Kita analisis pernyataan manfaat penggunaan energi terbarukan pada soal. Pernyataan pertama, meningkatkan ketersediaan sumber energi. Pernyataan tersebut benar. Energi terbarukan berasal dari sumber alami yang terus diperbarui, seperti matahari dan angin, sehingga ketersediaannya tidak terbatas dan dapat memenuhi kebutuhan energi jangka panjang. Kemudian pernyataan yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Pernyataan tersebut benar, penggunaan energi terbarukan tidak menghasilkan emisi karbon yang merupakan penyebab utama perubahan iklim dan pemanasan global, sehingga membantu mengurangi gas rumah kaca. Kemudian pernyataan yang ketiga, meningkatkan kualitas udara. Pernyataan tersebut benar, tidak seperti pembakaran bahan bakar fosil, energi terbarukan tidak melepaskan polutan berbahaya ke udara, sehingga kualitas udara menjadi lebih baik dan udara lebih bersih. Selanjutnya pernyataan keempat, lebih ramah lingkungan. Pernyataan tersebut benar, secara keseluruhan energi terbarukan lebih baik untuk lingkungan karena mengurangi polusi, kerusakan habitat, dan dampak negatif lainnya pada ekosistem. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D, semua jawaban benar. Soal berikutnya, perhatikan beberapa hal berikut. 1. Besi berkarat, 2. Singkong menjadi tape, 3. Sampah membusuk, 4. Air susu menjadi masam. Contoh perubahan yang menyebabkan terjadinya zat jenis baru adalah, pembahasannya sebagai berikut. Perubahan yang menyebabkan terjadinya zat jenis baru merupakan perubahan kimiawi. Contoh nomor 1, besi berkarat, itu benar. Contoh yang kedua, singkong menjadi tape, juga benar. Contoh yang ketiga, sampah membusuk, juga benar. Contoh yang keempat, air susu menjadi masam, juga benar. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D, semua jawaban benar. Soal berikutnya, dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 22, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sebagai berikut. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Ayat tersebut menjelaskan salah satu fungsi langit sebagai, pembahasannya sebagai berikut. Nah, pada surah tersebut sudah jelas bahwa fungsi langit itu sebagai atap, artinya atap itu melindungi. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A, pelindung bumi. Soal berikutnya, soal berbentuk bahasa Arab, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Adanya perbedaan siang dan malam, adanya perbedaan waktu,
dan adanya perbedaan gaya Coriolis itu merupakan efek dari pembahasannya sebagai berikut. Kita terjemahkan pilihan jawaban. Pilihan jawaban A, bumi mengelilingi matahari, itu disebut dengan revolusi. Pilihan jawaban B, bumi berputar pada porosnya, itu disebut rotasi. Pilihan jawaban C, interaksi antara bumi dan bulan. Sedangkan pilihan jawaban D, interaksi antara bumi dan matahari. Nah, kata kunci pada soal ini adalah adanya perbedaan siang dan malam, adanya perbedaan waktu, dan adanya gaya Coriolis atau rotasi. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B, bumi berputar pada porosnya. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.